Jumpa lagi dengan News Channel. Industri hiburan di Korea Selatan sedang berada di atas angin. Tidak heran kalau banyak warga dunia yang memimpikan bisa berkunjung atau bahkan tinggal di sana. Mereka membayangkan kehidupan yang indah dan romantis seperti yang tampak di drakor. Meski demikian, ada yang menyebut bahwa Korea Selatan adalah negara yang paling pandai memoles diri. Sebab apa yang mereka tampilkan di layar lewat konten hiburan bisa sangat berbeda dengan realita dunia nyata. Selain terkenal karena drakor dan K-pop-nya, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang dikenal dengan tren prosedur operasi plastik. Tindakan operasi plastik di negara tersebut dianggap hal yang normal dan menjadi bagian dari gaya hidup. Berdasarkan data dari International Society of Aesthetic Plastic Surgery atau ISAPS, sejak 2011 lalu, setidaknya ada lebih dari 650.000 prosedur oplas yang dilakukan di negeri ginseng ini. Angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan banyaknya minat dari para pelaku operasi plastik. Penasaran kenapa operasi plastik di Korea Selatan sangat populer? Yang pertama adalah karena sebagai hadiah kelulusan SMA. Mengutip Huffington Post, operasi plastik di Korea banyak dilakukan sejak usia remaja, mulai dari 19 sampai 29 tahun. Itu sebagai penghargaan karena sudah bekerja keras selama sekolah. Hal ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Seoul, tapi hampir di seluruh penjuru Korea Selatan. Dengan melakukan operasi plastik, para orang tua berharap bahwa anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah kuliah dan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, seperti yang tadi diulas, bahwa operasi plastik menjadi senjata dalam mencari pekerjaan. Persaingan yang ketat dan sangat selektif membuat Korea Selatan menjadi salah satu negara yang cukup sulit dalam mencari pekerjaan. Korea Selatan sangat mementingkan penampilan fisik, sehingga bila ada seseorang yang merasa tidak memenuhi standar, ia akan melakukan operasi plastik demi bisa diterima kerja. Bahkan, ada pula beberapa perusahaan yang hanya melihat calon pelamar kerja berdasarkan foto pada CV dan penampilan saja. Keahlian yang dimiliki bukanlah hal utama yang dilihat saat mencari pekerjaan di Korea Selatan, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Masyarakat Korea Selatan sangat kompetitif dan setengah dari populasi Korea Selatan tinggal di Seoul. Selain itu, banyak yang percaya bahwa seorang yang terlihat lebih menarik secara fisik memiliki keberuntungan dalam mencari kerja. Itu menurut Dr. Ju Kwon, CEO dan pendiri JK Plastic Surgery Center, seperti dikutip dari BuzzFeed. Ketiga, operasi kelopak mata jadi prosedur yang banyak dilakukan. Seperti disebutkan sebelumnya, anak-anak yang lulus SMA banyak yang dihadiahi operasi plastik oleh orang tuanya. Salah satu operasi plastik yang dipilih pada usia ini biasanya adalah operasi kelopak mata. Membuat lipatan kelopak mata terlihat lebih tegas. Operasi ini banyak dilakukan karena waktu pengerjaannya yang tergolong singkat dan biayanya tidak terlalu mahal. Bisa dikerjakan dalam waktu 30 menit sampai 1 jam dengan biaya mulai dari 1 juta won atau sekitar 12 juta rupiah. Setelah operasi plastik, pasien juga bisa langsung pulang tanpa harus rawat inap. Dalam 1-2 minggu, luka memarnya akan hilang. Yang keempat, Gangnam, sebuah distrik di Seoul yang dipenuhi klinik operasi plastik. Seoul yang merupakan ibu kota Korea Selatan memiliki lebih dari 600 klinik operasi plastik. Beberapa di antaranya banyak terdapat di daerah Gangnam, yaitu sebuah distrik elit dan mewah. Di sana berjejer klinik-klinik kecantikan yang menawarkan berbagai macam prosedur dengan harga yang variatif. Klinik kecantikan di sana umumnya terletak di gedung-gedung bertingkat dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari belasan ruang operasi, ruang konsultasi, ruang tunggu yang seperti lobi hotel, hingga ruang rawat inap buat yang melakukan operasi besar. Masing-masing klinik dilengkapi dengan perawat dan interpreter dari berbagai bahasa, demi menggait minat operasi plastik di sana.
Muncullah istilah Gangnam Myeoja atau perempuan Gangnam yang menggambarkan seorang perempuan yang telah melakukan operasi plastik. Sayangnya ini berkonotasi negatif alias berupa sindiran. Kelima, operasi plastik di Korea untuk terlihat cantik, tapi bukan seperti perempuan barat. Seorang YouTuber yang berbasis di Seoul, Alfred Leung, dalam wawancaranya pada Business Insider mengatakan bahwa ada pemahaman yang salah tentang tindakan operasi plastik di Korea Selatan. Banyak yang menganggap perempuan di Korea Selatan melakukan operasi plastik karena ingin terlihat seperti perempuan barat. Padahal bukan seperti itu. Memiliki kulit yang putih seolah sudah menjadi standar tersendiri di Asia. Tipe operasi yang diinginkan perempuan di Korea Selatan adalah memiliki bentuk rahang yang ramping seperti huruf V. Sedangkan perempuan barat lebih suka bentuk rahang yang lebih kotak. Contoh lainnya, perempuan di Korea tidak terlalu suka dengan bentuk bibir yang penuh atau tebal. Sedangkan di Amerika, prosedur lip filler sudah menjadi salah satu tindakan yang umum yang sering dilakukan perempuan barat. Keenam, operasi plastik dianggap hal yang normal dan lazim. Dalam wawancaranya kepada Huffington Post, Soyeon Lim yang merupakan peneliti dari Seoul National University mengatakan bahwa operasi plastik menjadi salah satu cara masyarakat Korea untuk bertahan hidup. Jadi jangan heran bila banyak iklan, poster, atau banner yang mempromosikan klinik operasi plastik di halte bis atau stasiun subway. Hal ini dianggap lazim karena semakin banyak orang melakukan operasi plastik dan tidak malu untuk mengakuinya. Ketujuh, operasi plastik jadi salah satu komoditi wisata sejak 2010 lalu. Dengan maraknya K-pop dan drakor di seluruh dunia, kepopuleran operasi plastik juga merangkak naik. Banyak klinik kecantikan yang bekerja sama dengan agensi tur lokal untuk menggait lebih banyak turis mancanegara. Mereka menyumbang pendapatan sebesar ratusan juta dolar Amerika Serikat atau triliunan rupiah. Tapi di balik semua kecemerlangan itu ada sejumlah fakta kelam kehidupan di sana. Yang pertama, tekanan sosial yang tinggi. Budaya kompetitif yang menyiksa berlanjut sampai ke universitas dan dunia profesional. Seorang YouTuber, Priscilla Lee, putri dari pasangan berdarah Korea yang kini tinggal di Indonesia, mengungkapkan bahwa budaya kompetitif dan tekanan sosial membuat banyak masyarakat di negeri ginseng nyaris tak pernah istirahat. Saking kompetitifnya, istirahat pun merasa bersalah, merasa terbebani. Kesannya nggak normal kalau nggak capek. Kedua, obsesi terhadap universitas bergengsi. Kompetisi di sini sudah masuk level yang menyiksa. Sampai-sampai siswa SD banyak yang mengikuti kursus tambahan usai sekolah hingga pukul 10 malam. Kritikus mengatakan kompetisi sangat ketat untuk masuk ke universitas top Korea. Dan ini telah mendorong siswa untuk melakukan kecurangan, seperti memasukkan karya ilmiah, karena untuk bisa masuk universitas ternama, dituntut memiliki prestasi akademik dan keterampilan yang sempurna. Karena kondisi tersebut, bisnis yang menyediakan layanan konsultasi penerimaan perguruan tinggi berkembang pesat, menawarkan program yang dirancang untuk membantu klien masuk ke universitas yang bergengsi. Ketiga, angka frustasi yang tinggi. Tahu kan berakhirnya seperti apa? Tekanan sosial yang tinggi menyebabkan banyak orang depresi. Di Korea Selatan, sering terdengar berita bahwa siswa yang ingin mengakhiri hidup karena tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi. Korea Selatan memiliki tingkat frustasi yang tertinggi di antara negara-negara yang menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Para ahli mengatakan penyebab frustasi ini sangat kompleks dan tidak hanya masalah kesehatan pribadi dan mental, tapi juga terkait faktor ekonomi dan tekanan sosial. Faktor ini salah satunya terlihat dari laporan tentang sejumlah artis dan influencer Korea yang mengakhiri hidupnya. Yang keempat,
Banyak orang memutuskan tidak menikah dan tidak mempunyai anak. Hal ini disebabkan oleh kehidupan yang keras. Pilihan hidup ini terpaksa diambil karena ekonomi yang sulit. Banyak generasi muda mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak di tengah perlambatan ekonomi yang berkepanjangan. Sebagai akibatnya, Korea Selatan menghadapi krisis populasi, angka kelahiran bayi yang terus anjlok dari tahun ke tahun. Kelima, kasus bullying hingga pelecehan seksual kerap terjadi di mana saja dan kapan saja. Mirisnya tindakan serupa juga terjadi di balik gemerlapnya industri hiburan. Seperti yang kerap diberitakan di media, beberapa selebriti pun terjerat kontroversi bullying. Bahkan aksi bullying juga menimpa sejumlah staf yang bekerja di balik layar. Keenam adalah jam kerja yang sangat panjang. Sisi gelap lain dalam industri hiburan di Korea Selatan adalah jam kerja yang berlebihan, bukan hanya bagi para artisnya tapi juga bagi pekerja di balik layar. Selalu ada kemungkinan jika pihak produksi sebuah drama ingin menyelesaikan proses syuting secepat mungkin, terlebih karena biaya produksi yang tinggi. Bahkan, 4 episode awal sebuah drama bisa diproses dalam satu waktu terlebih dahulu. Gak sedikit aktor dan aktris yang hanya bisa tidur 1 jam selama syuting berlangsung. Tidak hanya itu, dengan mempertimbangkan rating sebuah episode drama hingga reaksi pemirsa, proses syuting bisa bertambah. Jika alur dibutuhkan yang makin menambah jam kerja, gak jarang juga mereka bisa bekerja hingga 20 jam lamanya. Ketujuh, pembayaran fee aktor dan aktris Korea yang tidak adil. Terungkap dari penjelasan aktor Park Jun Gyu lewat acara Happy Together, kalau para aktris dan aktor itu memperoleh bayaran yang sama, yaitu full untuk 1 episode. Baik mereka telah menyelesaikan 10 adegan maupun 50 adegan, bayarannya yang diterima adalah sama. Sementara ada juga yang mendapat bayaran lebih sedikit, yaitu apabila berperan sebagai orang yang sudah meninggal. Tapi kalau aktor atau aktris papan atas yang menjadi orang yang meninggal dan fotonya muncul dalam sebuah adegan, mereka akan dibayar jauh lebih besar. Kedelapan, proses menjadi trainee idol yang sulit. Kesuksesan mereka ditandai dengan penjualan album yang tinggi, menyajikan tur dunia, hingga ditunjuk sebagai brand ambassador. Tapi di balik itu semua ada proses yang sangat panjang untuk menjadi seorang idol K-pop. Kesembilan, adanya penggemar yang terlalu obsesif atau disebut juga sasaeng. Berbeda dengan penggemar pada umumnya, sasaeng bisa melakukan hal yang nekat. Kesepuluh adalah adanya cancel culture yang berdampak pada reputasi selebriti. Jika mereka melakukan suatu tindakan yang menurut publik tidak sesuai seperti terlibat kontroversi, maka reputasi mereka bisa lenyap dalam semalam akibat adanya cancel culture. Dunia entertainment bukanlah satu-satunya industri yang maju di Korea Selatan. Negara ginseng ini juga dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Setiap tahunnya banyak pelajar dari seluruh dunia memutuskan melanjutkan pendidikan di sana. Tapi sebelum kamu melanjutkan pendidikan di sana, baiknya pelajari dulu budaya di sana, memahami karakteristik, meningkatkan komunikasi, dan memulai hubungan dengan awal yang tepat.